من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat ya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, nikmat yang sangat banyak sekali. Di antaranya adalah nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam, diberikan kemudahan untuk bisa belajar, menuntut ilmu, melaksanakan amalan-amalan saleh dan nikmat-nikmat yang lainnya. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang istiqamah berjalan di atas sunnah beliau sampai hari kiamat. Baik. Ya, insyaallah fi hadhihi lailah, pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah bi ghairi nafiqina biha. Dan insyaallah kita akan melanjutkan yaitu pada pelajaran yang ke-11 ya, insyaallah ya. Pada pelajaran yang ke-11. Nah, pada pelajaran yang ke-11 ini, di sini kita kalau kita perhatikan pembahasannya ini tentang yaitu ya mutakallim ya, tentang kalimat isim, kata benda bersambung dengan ya mutakallim yang menunjukkan bermakna saya ataupun ana. Contohnya baiti, rumahku. Jadi ti ada di situ ya. Ini yang disebut dengan yaul mutakallim kalau dalam bahasa Arabnya ya. Disebut dengan ya mutakallim atau dhamirun lil mutakallim. Itu menunjukkan ataupun bermakna ana, saya. Jadi setiap kata benda yaitu kalimat isim yang bersambung dengan ya, maka itu maknanya menjadi makna saya. Baiti, rumah saya, rumahku. Ghurfati, kamarku. Qalami, pulpenku. Sayyarati, nah mobilku. Kitabi, bukuku. Pokoknya setiap kata benda yang bersambung dengan ya kalim, maka itu menunjukkan makna saya. Nah, itu yang pertama di sini, perhatikan pembahasan di situ nanti ya. Jadi pembahasan di sini berkaitan masalah isim ataupun kata benda bersambung dengan yaul mutakallim. Kemudian begitu dengan huruf jar yaitu fi. Huruf jar fi bersambung dengan dhamir ghaib. Dhamir maksudnya menunjukkan dhamir yang ghaib, baik itu menunjukkan zakar atau muannas. Seperti fihi dengan fiha. Kalau fihi ini dhamir ghaib. Ya, kata ganti ketiga. Kalau misalkan fihi berarti ini kembali kepada kata benda yang menunjukkan zakar. Sedangkan kalau fiha
Berarti ha di situ menunjukkan kata benda, menunjukkan untuk muannas. Nah, gitu ya. Jadi ini pembahasan di poin ataupun di pelajaran yang kelas itu pembahasannya seputar itu saja. Makanya di sini kita harus benar-benar paham penggunaan fi bersambung dengan dhamir ha ataupun ha yang menunjukkan mudzakkar dengan ha menunjukkan muannas. Fihi, fiha. Hanya itu saja. Kalau fihi berarti tujuannya untuk mudzakkar. Kembali kepada mudzakkar. Sedangkan kalau fiha ini kembali kepada muannas, berarti menunjukkan perempuan. Kemudian lagi kata yang bersambung dengan ya mutakallim, maka itu mananya saya. Baik, ya. Aqra awalan, sekarang anak katakan ya. Setelah itu aku perhatikan nanti baru akan baca secara bergantian ya. Apa Ustaz? Dia asyara. Mungkin Nah, videonya bisa dimatikan Ustaz, agak putus-putus suara antum. Afwan. baik, Nah, baik Pak. Tadi kenapa? Ya. suara antum agak putus-putus, mungkin videonya dimatikan dulu Ustaz. Oh, diitin aja dulu. Baik, baik. Baik Pak. Nah, Masya Allah. Ya, gimana sekarang suaranya gimana Pak? Sudah bisa didengar ya? Sudah ya? Alhamdulillah jelas ya. Sudah lebih bagus ya? Baik, bagus. Masya Allah. Nah, Anda baca ya dulu yang pertama di sini. Ad-darsul hadiya asyara. Itu pelajaran ke-11. Ini sudah masuk kita pelajaran yang ke-11 ini. Baiti. Nah, berarti beliau di sini menjelaskan ya, menggambarkan ataupun menceritakan tentang rumahku. Nah, jadi seputar masalah rumahnya, rumahku. Nah, rumahnya di mana posisinya, terus isi di dalamnya apa saja, itu ya. Jadi istilahnya kalau apa namanya dalam bahasa Indonesia misalkan kalau ada istilahnya mengarang ataupun kalau di sini misalkan ada imla seperti ini ya, ya karangan menjelaskan tentang misalkan mobil, menjelaskan tentang rumah begitu ya. Baiti, rumahku. Hadza baiti. Ini rumahku. Baiti amamal masjidi. Baiti amamal masjidi. Rumahku berada di depan masjid. Baiti jamilun. Rumahku bagus, indah. Fihi. Nah, ini tadi yang Anda bilang, fihi. Jadi huruf jar fi bersambung dengan ha. Kenapa hi? Karena kembali kepada baitun, rumah. Baitun itu kan muzakkar. Makanya fihi, maksudnya padanya, di dalamnya, dalam apa? Dalam rumah. Hadiqatun saghiratun. Terdapat ada taman yang kecil. Hadiqatun, taman, kebun, saghiratun, kecil. Nah, jadi itu ya. Hadza baiti. Ini rumahku. Baiti amamal masjidi. Rumahku di depan masjid. Baiti jamilun. Rumahku bagus, indah. Fihi hadiqatun saghiratun. Di dalamnya ada terdapat taman yang kecil. Hadhihi ghurfati. Nah, ini kamarku. Ghurfati bersambung dengan ya, kamarku. Fiha. Nah, kenapa ha? Karena kembali kepada ghurfatun muannas. Fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Di dalamnya atau dalam kamar tersebut ada jendela yang besar, wa mirwahatun jamilatun, dan kipas angin yang bagus, yang bagus, yang indah, yang bagus lah istilahnya gitu ya. Hadza sariri. Ini ranjangku atau tempat tidurku. Wa hadza kursi. Wa hadza maktabi. Ini ranjang ataupun tempat tidurku, dan ini kursiku, dan ini mejaku. Sa'ati wa qalami wa kitabi alal maktabi. Jadi sa'ati jamku, pulpenku, dan bukuku berada di atas meja. Wa haqibati tahtal maktabi.
Dan tasku berada di bawah meja. Nafidhatu ghurfati maftuhatun. Nafidhatu ghurfati maftuhatun. Jendela kamarku terbuka. Nafidhatu ghurfati maftuhatun. Jendela kamarku terbuka. Hadhihi ghurfatu akhi. Nah, sekarang paragraf berikutnya ini kamar saudara laki-lakiku. Wa tilka ghurfatu ukhti. Dan itu kamar saudariku. Ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfati ukhti saghiratun. Kamar saudaraku besar dan kamar saudariku itu adalah kecil. Ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amama al-matbakhi. Kamar saudaraku itu berada di depan kamarku dan kamar saudariku itu berada di depan dapur, matbakh. Li akhun wahidun ismuhu Usamatu. Saya mempunyai satu saudara laki-laki namanya adalah Usama. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adu. Dan saya mempunyai satu saudari perempuan namanya adalah Su'ad. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirah. Bapak dan ibuku berada di kamar yang besar itu. Ana uhibbu abi wa ummi. Saya mencintai bapak dan ibuku. Wa uhibbu akhi wa ukhti. Dan juga saya mencintai saudara dan saudariku. Saudara laki-laki dan perempuan. Nah, itu untuk masalah hiwar ataupun masalah teks ataupun nas yang ada pada pelajaran yang ke-11 ini. Taib, ya. Tafadhol, Pak. Silakan antum secara bergantian dibaca. Silakan. Baik. Baiti, rumahku. Hadza baiti, ini rumahku. Baiti amamal masjidi, rumahku di depan masjid. Baiti jamilun, rumahku bagus. Fihi hadiqatun shaghiratun. Di dalamnya ada taman kecil. Hadhihi ghurfati. Hadhihi ghurfati. Ini Ini kamarku. kamarku, ya, ini kamarku. Nah, fiha nafidhatun kabiratun wa marwahatun jamilatun. Wamir wahatun. Oh iya, fiha nafidh nafidhatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Di dalamnya ada jendela yang besar dan juga kipas angin yang bagus. Hadza sariri wa hadza kursiyi wa hadza maktabi. Ini tempat tidurku dan ini kursiku dan ini mejaku. Ya, terus Sa'ati wa qalami wa kitabi alal maktabi. Jam tanganku, pulpenku, kitabku ada di atas meja. 6. Wahakibati, oh, nah. Wahakibati tahtal maktabi. Tasku ada di bawah meja. Nafidhatun ghurfati maftuhah. Ait nafidhatu ghurfati maftuhatun. Nah, nafidhatun apa nafidhat ya, Ustaz?
Nafizatun ya. Nafidhatu ghurfati. Nafizatu ghurfati maftuhatun. Hmm. Jendela kamar itu, jendela kamarku terbuka. Naam. Hadhihi ghurfatu akhi. Ini kamar saudara laki-lakiku. Watilka ghurfatu ukhti. Dan itu kamar saudari perempuanku. Baik. Ghurfatu akhi kabirotun wa ghurfatu ukhti rotun. Kamar saudara laki-lakiku besar dan kamar saudari perempuanku kecil. Naam. Ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amama matobakhi. Kamar saudara laki-lakiku di depan kamarku dan kamar saudari perempuanku di depan dapur. Ya, taib. Li akhun wah li akhun wahidatun ismuhu Wahidun. afwan. Naam. Li akhun wahidun ismuhu Usamah. Saya punya saudara laki-laki. Saya punya satu saudara laki-laki namanya Usamah. Taib. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adu. Dan saya punya satu saudari perempuan namanya Su'ad. Abi wa umi fi Abi wa umi fi tilka ghurfati kabirotun. Fi tilkal ghurfatil kabirati. Abi wa umi fi tilkal ghurfatil kabiroti. Ya. Ayah dan ibu berada di kamar yang besar itu. Ana uhibbu ana ana uhibbu abi wa umi. Saya mencintai ayah dan ibu. Wa ahibbu akhi Wa uhibbu. wa uhibbu akhi wa uhibbu akhi wa ukhti. Dan saya mencintai saudara laki-laki dan saudara perempuanku. Masya Allah, mumtaz. Barakallah fi. Taib. Susah juga. Silakan, tafadhal. Al-akhar, silakan yang lain. Ada, Naam. Ustaz. Allah. Baiti, rumah saya. Hadza baiti, ini rumah saya. Baiti amamal masjidi, rumah saya ada di depan masjid. Baiti jamilun, rumah saya bagus. Fihi hadiqatun shaghiratun, di dalamnya ada taman yang kecil. Hadhihi ghurfati, ini kamar saya. Fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Di dalamnya ada jendela yang besar dan kipas angin yang bagus. Hada sariri wa hada kursiyi wa hada maktabi. Ini tempat tidur saya dan ini kursi saya dan ini meja saya. Saati wa qalami wa kitabi alal maktabi. Jam tangan saya dan pulpen saya dan buku saya ada di atas meja. Wa haqibati tahtal maktabi. Dan tas saya ada di bawah meja. Nafidhatu ghurfati maftuhatun. Jendela kamar saya terbuka. Hadhihi ghurfatu akhi. Ini kamar saudara laki-laki saya. Watilka ghurfatu ukhti. Dan itu kamar saudara perempuan saya. Ghurfatu akhi kabirotun wa ghurfatu ukhti shaghiratun.
kamar saudara laki-laki saya besar dan kamar saudari perempuan saya kecil. Ghurfatu akhi amama ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi. Kamar saudara laki-laki saya ada di depan kamar saya dan kamar saudara perempuan saya ada di depan dapur. Li akhun wahidun ismuhu Usamatu. Saya memiliki satu saudara laki-laki namanya Usamah. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adu. Saya memiliki satu saudara perempuan namanya Su'ad. Abi wa umi fi tilkal ghurfatil kabiroti. Ayah saya dan ibu saya di kamar yang besar itu. Ana uhibbu abi wa ummi. Saya mencintai ayah saya dan ibu saya. Wa uhibbu akhi wa ukhti. Dan saya mencintai saudara laki-laki saya dan saudari perempuan saya. Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Baik, tafadhal, akhar, silakan yang lain. Baiti. Hada baiti. Ini rumah saya. Baiti amamal masjidi. Amamal masjidun. Masjidi, nah. Masjid. Rumah saya ada di depan masjid. Baiti jamilun. Rumah saya bagus. Fiha hadiqatun saghiratun. Fihi hadiqatun saghiratun. Fihi hadiqatun saghiratun. Di dalamnya hadiqatun saghiratun. Ada taman. Ada taman kecil. Ya. Hadihi ghurfati. Ini kamar saya. Fiha nafidatun kabiratun wa mirwahtun jamilatun. Di dalamnya nafidatun ada Jendela yang besar, wa mirwatun dan ada kipas angin yang indah. Jamil. Ya. Hada sariri wa hada kursiyi wa hada maktabi. Ini mobil saya dan sariri tempat sari tidur, tempat tidur. Kalau mobil tempat tidur. nah. Sari roti itu. Sariri berarti tempat tidur saya, dan ini kursi saya, dan ini meja saya. Baik. Saati wa qalami. Saati wa qalami wa kitabi alal maktabi. Jam tangan saya dan pena saya dan buku saya ada di atas meja. Wahakibati tahtal maktabi. Wahakibati tahtal maktabi. Aqibatun tas. Wahakibati tas saya ada di atas meja. Nafida. Nafidatu ghurfati. Nafidatu ghurfati maftuhati. Nafidati ghurfati
Jendela kamar saya terbuka. Maftuhatun. Ya, Maftuhatun. buka. Ya. Hadihi gurfatul akhi. Hadhihi ghurfatu akhi. Hadihi gurfatu akhi. Ini kamar saudara laki-laki saya. Watilka gurfatu ukhti. Dan itu kamar saudara perempuan saya. Ya. Gurfatu akhi kabiratun wa gurfatu ukhti sogiratun. Kamar saudara laki-laki saya besar dan kamar saudara perempuan saya kecil. Gurfatu akhi amama gurfati wa gurfatu ukhti amamal matbahi. Kamar saudara laki-laki ada di depan kamar saya. Dan kamar saudara perempuan saya di depan dapur. Ya. Li ahun Li akhun wahidun. li ahun wahidun ismuhu Usama. Usama. Li ahun. Li apa ya? Saudara laki-laki. Saya cuma satu saudara. memiliki saudara laki-laki hanya satu yang bernama Usama. Wali uhtun wahidatun ismuha Su'ad. Iya. Dan saya memiliki satu saudara perempuan yang bernama Su'ad. Abi wa umi fi tilkal gurfatil kabirotun. Fi tilkal ghurfatil kabirati. Tilkal gurfatil Til kabiroti. Ya. Ayah dan ibu di dalam kamar yang besar itu. Ana uhibbu abi. Ana uhibbu abi wa ummi. Ana uhibbu abi wa ummi. Wa uhibbu akhi wa ukhti. Saya mencintai bapak dan ibu, dan saya mencintai saudara laki-laki dan perempuan saya. Iya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik, silakan yang lain. Tafadhol, Pak. Ustaz, Pak Zaka ada gangguan koneksi kayaknya. Ustaz, afwan. Ada gangguan koneksi. Subhanallah. Dan Masya Allah. Iya, Taib. Gimana Pak? Ada yang kurang jelas? Silakan. Jadi seperti yang sudah kita sampaikan tadi, ini pembahasan berkaitan masalah itu aja ya. Ya, mutakalim atau kalimat benda, kata isim. Ya, bersambung dengan yang mutakalim. Kemudian huruf jarfi bersambung dengan hadhamir yang menunjukkan untuk muzakkar ataupun muannas. Nah, jadi hanya sebatas itu saja. Nah, di sini ada latihan. Nah, latihannya seperti itu. Man fil fi hadzal bait, siapa yang ada dalam rumah? Man fid dakhil, siapa yang di dalam? Man fil kharij, siapa yang di luar? Nah, begitu ya. Baik. Nah, man fis sayyarah, siapa yang di mobil, dalam mobil gitu ya. Man fil fasli, siapa yang dalam kelas. Man fil ghurfah, siapa yang ada di kamar. Nah, begitu. Nah, kemudian tadi ada kata-kata uhibbu.
Uhibbu itu saya mencintaimu kan. Uhibbuka fillah, saya mencintaimu karena Allah. Uhibbun nabiyya, uhibbullah, uhibbul lughatal arabiyyah, uhibbu akhi wa ukhti, uhibbu ustadzi. Nah, begitu ya. Baik. Hanya itu yang berkaitan masalah hewar ataupun nas teks yang ada di sini. Baik. Hal min sa'il, ada yang mau ditanyakan Pak seputar masalah ini? Silakan. Apakah ada yang kurang jelas? Harus banyak latihan sih Ustadz nih. Iya, insya Allah. Itu rumusannya masih sama kan Ustadz ya? Ya kapan dia di kasro gitu ya Ustadz ya? Anda tadi beberapa kali salah tuh. Jadi ada masih Sama seperti yang sudah kita inikan dulu ya, sampai yang sudah ya. kita jelaskan. Nah, jadi ketika misalkan sudah ada kata apa namanya, misalkan seperti kata benda yang beralif lam. Nah, kalau di awal dia sama-sama beralif lam ya sudah, kalau kasro ya kasro. Seperti tadi baris yang terakhir, fitil kal ghurfatil kabiroti. Nah, al ghurfatil kan di sini ti, setelahnya juga beralif lam maka kabiroti begitu. Sama kasro ya. Nah, atau baiti amamal masjidi. Nah, amamal masjid ini yang sudah kita bahas sebelumnya. Ada amama di sini, ada dhorob ya, ada dhorobnya fungsinya seperti mudhof. Maka yang kedepannya itu berarti majarur. Masjidi, makanya dibaca masjidi begitu Pak. Masjidi. Yang tadi lagi nafidotun ghurfah. Nafidatun. Nah, jadi dia di sini menjadi mubtada muakhar, mubtada. Makanya dia marfu ya. Fiha ini menjadi khabar muqaddamnya. Fiha nafidatun kabiratun. Nah, sama seperti misalkan kalau dia di awal jar majrur. Dalam Al-Qur'an juga banyak contohnya, lirrijali nasibun. Nah, kalau yang nafidati di bawahnya Ustaz itu nafidati apa nafidatun juga Ustaz ya? Yang ghurfati maftuhun. Ini kan nafidatu ghurfati. Nah, nafidatu ini kan dia enggak bertanwin mudhaf. Ghurfati mudhafun ilaihi. Maftuhatun ini menjadi khabar. Nafidatu ghurfati maftuhatun. Jadi jendela kamarku adalah terbuka. Ini kan kabar, dia mengkabarkan gitu. Jadi mubtada khabar. Cuma nafidatu di sini enggak boleh bertanwin karena dia menjadi mudhaf kepada ghurfati begitu Pak. Makanya nafidatu ghurfati. Nah, sama seperti yang di bawahnya juga. Hadhihi ghurfatu akhi. Ghurfatu di sini nggak boleh bertanwin. Ghurfatu akhi. Nah, kalau tadi nafidatu ghurfati. Nah, begitu Pak. Baik. Ada lagi yang lain? Silakan yang kurang jelas. Nah, jadi kesimpulannya sekali lagi, kalau misalkan kita ingin ya menunjukkan ataupun menyambung kata benda yang menunjukkan bermakna kepemilikan saya ataupun ya saya, maka di situ disambung dengan ya mutakallim ya, baiti, fasli, sayyarati, ghurfati, nafidati, qalami, abi, ummi, waladi. Nah, itu semuanya menunjukkan makna saya begitu ya, makna saya dengan ya adanya ya mutakallim di situ. Baik ya. Baik. Nah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin ini yang bisa kita sampaikan insyaallah pada pertemuan kali ini. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu ad-darsus tsani asyara, pelajaran yang ke-12 insyaallah taala. Baik. Ya, sampai sini kita tutup. Subhanallah wa bihamdika. Ustaz. Iya, kalau